Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah doa malam. Malam hari ini bersama-sama kita menghampiri hadirat Tuhan dan kita menyambut kehadirat Tuhan di dalam ibadah malam hari ini. Mari kita akan buka hati dan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Selamat malam Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, kami boleh merasakan kemurahan Tuhan serta anugerah yang Engkau beri di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, pada malam hari ini kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Karena kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita yang mengalir. Di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan pengharapan. Kami mau menikmati indahnya persekutuan dengan hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Tuhan mengasihi kita semua. Kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Biarlah kita terus bersyukur kepada Tuhan dan memberikan pujian dan penyembahan kita ke hadirat Tuhan. Sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Amin Tuhan. Sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku ada sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Ku Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah.
haleluya. Oh, kami menyembahmu, ku bersyukur, ku bersyukur, sebab kasih setiamu, sebab anugerahmu besar dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur haleluya. Syukur bagi Yesus, sebab Kau Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Sebab Engkau Allah pengharapan kami, Engkau Tuhan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Biarlah mulut kami Tuhan memuji, meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah dari setiap mulut kami keluar ucapan syukur hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus buat kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Puji syukur kami naikkan bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami boleh mengikuti ibadah doa, itu semua karena anugerah Tuhan.
Terima kasih, kami bersyukur buat segala yang sudah Engkau beri dalam kehidupan kami semua. Dan sebentar juga Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berikan kepada kami semuanya telinga seorang murid untuk mau duduk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Nya boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, selimuti dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Nya boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, kita bertemu kembali dalam Bible Class kita hari ini. Sudah seri ke-70 ya, cukup panjang. Latar belakang kitab ini kita mulai dari kitab Kejadian. Bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu sebulan untuk hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal, tidak bisa masuk tanah Kanaan sebelum generasi baru orang Israel masuk tanah perjanjian. Dan itu sebabnya pendengar aslinya, pembaca aslinya generasi baru orang Israel yang ada di Moab mendengarkan 4 khotbah Musa ini. Kata kunci kitab Ulangan adalah renewal, pembaharuan perjanjian Musa yang disampaikan 40 tahun yang lalu, yang sebagian besar generasi muda ini belum pernah mendengar. Dan itu sebabnya dalam kitab Ulangan ini dibaharui ya. Ayat kuncinya dari pasal 6 ayat 4 dan 5, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaruan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan ini adalah do it on me, di mana hukum pertama yang disampaikan 40 tahun yang lalu dan hukum yang kedua mereka berjalan bersama-sama. Kita sudah sampai Ulangan pasal yang ke-26, masih di khotbah Musa bagian yang kedua, di bagian-bagian akhir tentang hukum sipil dan sosial. Hukum sipil dan sosial ini khotbah Musa yang kedua ya. Nah, kita sudah belajar instrumentokrasi 4 seri ya, hakim, raja, imam, nabi. Kita sudah belajar juga kota perlindungan, kita sudah belajar juga holy war, kita sudah belajar aneka ragam hukum. 11 seri kita belajar di sini. Ya. Dan hari ini, minggu ini kita belajar tentang 2 upacara liturgi tapi cuma 1 ya. Hari minggu ini tentang liturgi untuk persembahan buah sulung, dan minggu depan kita belajar tentang liturgi persembahan persepuluhan tahun ketiga dan penyataan komitmen mereka. Karena cuma 1 hukum ya, kita belajar penjelasannya dulu lalu kita lihat penerapannya ya. Kita baca ayatnya. Ayo baca sama-sama ya, 2, 3. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Jadi ini ada doa upacara liturgi. Kita melihat persembahan buah sulung dulu ya. Nah, jadi ceritanya, ingat ya, ini kan khotbah Musa, 4 khotbah Musa. Musa berkhotbah di tanah Moab, mereka mau menyeberang, dan itu sebabnya liturgi ini harus dilakukan, upacara ini harus dilakukan. Kalau mereka sudah menyeberang, berperang, mengalahkan segala bangsa, lalu menduduki tempat itu dan mulai menjadi petani dan mulai menghasilkan sesuatu,
Lalu mereka harus memulainya dengan upacara ritual ini. Ada 2 upacara ritual ya, buah sulung dan persepuluhan tahun ketiga. Minggu depan kita belajar persepuluhan tahun ketiga ya. Jadi intinya ritual ini dimaksudkan dipraktekkan hanya sekali. Ya, begitu mereka masuk dan mulai sudah menghasilkan sesuatu, panen pertama kamu harus lakukan persembahan buah sulung. Panen ketiga, persepuluhan tahun ketiga. Nah, kenapa satu kali saja? Apa alasannya? Ingat ya, yang pertama, mereka diberikan suatu liturgi, suatu upacara untuk merayakan transisi. Mereka dari bangsa nomaden ya. Dari nomaden pindah ke komunitas pertanian yang menetap. Jadi dari berpindah-pindah sekarang diberkati Tuhan, dapat rumah, dapat tanah, dan diberkati Tuhan. Nah itu. Nah alasan yang kedua, nah tanah yang mereka miliki, tanah perjanjian yang mereka miliki, tanah warisan yang mereka miliki itu bukan milik mereka. Tuhan sudah bilang itu milikku, itu milik Tuhan. Nah kalau bangsa Israel tidak mau taat dengan ini semuanya, dengan aturan Tuhan, maka Tuhan akan mengusir mereka. Ingat ya, mereka bukan pemilik, bukan owner. Yang memiliki itu Tuhan. Nah alasan yang ketiga, ingat ya, karena Tuhan, owner, pemilik, mereka adalah orang yang dapat tanah itu. Dan itu sebabnya mereka bukan owner, berarti mereka hamba, budak. Jadi hamba harus bersyukur. Bersyukur lewat apa? Lewat persembahan. Jadi kalau kita sedikit memikirkan penerapan buat kita ya, kenapa sih kita kasih persembahan kepada Tuhan? Karena kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan warisan tanah Kanaan, itu anugerah kasih karunia penebusan Tuhan. Karena Tuhan memenuhi perjanjian sumpahnya ya, kepada kita, kepada leluhur kita. Nah, ritual pertama, persembahan buah sulung. Nah, apa itu? Itu mengambil buah sulung hasil dari segala panen ya, dan dipersembahkan kepada imam yang ada di tempat kudus di pusat tunggal. Dulu waktu mereka di masih nomaden, rumah Tuhan itu berpindah-pindah. Lalu mereka menyeberang, rumah Tuhan ditaruh di Gilgal. Lalu dipindah ke Sikem, lalu pindah ke Silo, lalu pindah ke Misbah. Lalu sesudah Daud mengalahkan bangsa Yebus, rumah Tuhan itu tetap menetap, tidak berpindah-pindah di Yerusalem. Berarti buah sulung itu harus dibawa ke tempat yang ditunjuk Tuhan sebagai tempat suci tunggal. Nah ini penerapan ya buat kita ya. Masih ingat enggak? Saya menerangkan tentang persembahan persepuluhan. Persepuluhan tidak boleh kita yang memilih tempatnya. Oh udah di sana, di sana, di sana. Tapi Tuhan yang memilih tempat itu. Nah kalau ditanya berapa banyak sih tepatnya persembahan sulung? Ada yang berkata semuanya mesti dikasih. Ada yang berkata hanya sebagian 1/10 atau ingat ya. Yang paling betul adalah tidak semuanya yang diminta Tuhan. Dengar baik-baik. Firman Tuhan mengajar tidak semua hasil panen kalau buah sulung ya. Ini mengajar kepada kita ya, kepada jemaat. Saya harus mengajar betul sama saudara. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengajar yang betul. Karena ada beberapa hamba Tuhan yang tamak, yang mengajar bahwa wajib harus semuanya. Harus semuanya itu. Nah memang tidak ditentukan dengan pasti. Tapi dari kitab ulangan ini dalam bakul itu keranjang ya, yang kita baca tadi itu bakul. Itu ya seberapa muat dalam satu keranjang itu. Gini aja, misalnya perkebunannya 10 hektar, 20 hektar, buahnya pasti ratusan ribuan pohonnya ya, menghasilkan ribuan ton. Tapi buah sulung itu kan tidak minta banyak, satu keranjang. Nah kalau itu gandum, cuma satu ikatan berkas itu ya. Nah dan ini ingat tadi itu saya katakan tadi ya, ini dilakukan satu kali saja, jelas sekali, dan menjadi lalu berikutnya menjadi tradisi
setiap kali mereka panen setiap tahun seperti itu. Oke, kita belajar lagi buah sulung ya. Apa sih buah sulung itu? Itu buah pertama dari musim panen. Sekarang ini lagi musim masih mangga ya. Di mana-mana mangga banyak dan murah. Dan saya dikirimi oleh beberapa jemaat mengirim mangga itu. Jadi misalnya kalau ada pohon yang pertama kali masak lalu dipetik, nah itu hasil pertama, itu namanya buah sulung ya. Terjemahan baru mengatakan ini hasil pertama dari panenan. Nah kalau kita memikirkan, nah saya bukan petani, nah berarti hasil pertama dari pekerjaan, kerja pertama, mungkin seperti itu ya. Dari bahasa Ibrani kata namanya reshit, secara harafiah ini mula, awal, pertama, perdana. Reshit itu dari kata Ibrani kan namanya rosh. Rosh itu kepala ya, yang atas itu seperti itu. Jadi buah sulung itu idenya adalah buah hasil yang pertama kali didapatkan. Imamat pasal 2 ayat yang ke-12, tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Ada istilah lain ya. Ingat, mereka kan petani ya. Ada buah sulung, ada seberkas. Tapi ada namanya dalam bahasa Ibrani namanya bikur. Bikur itu bentuk singular, bentuk tunggal, singular. Tapi kalau jamak namanya bikurim. Biji kan satu biji. Tapi kalau biji banyak itu namanya bikurim, itu seperti itu ya. Nah, makanya dalam Keluaran pasal 23 ayat 16, kau pelihara juga hari menuai, hari menuai, yakni menuai hasil bungaran. Nah, kita bahasa Indonesia mengenalnya dengan hasil buah bungaran, bikurim. Buah-buah yang jamak. Itu yang dikumpulkan Tuhan. Nah, ingat ya, seperti saya katakan tadi tuh. Jadi hasil buah bungaran, jenis-jenis buah bungaran itu apa ya? Nah, kalau kita petani berarti ladang kita. Kalau kita bekerja, apa yang dari pekerjaan kita. Nah, kalau petani punya gandum, sabitan pertama lalu dihitung satu berkas, itu yang diberikan kepada Tuhan. Ada lagi yang namanya minyak dan anggur. Ada lagi misalnya kalau mereka seorang peternak ya, guntingan bulu domba, bisa madu, bisa buah dari pohon, apa saja hasil bumi. Atau bisa juga tepung yang dibentuk jadi roti tidak beragi, jadi roti bundar ya. Nah, seperti itu. Idenya apa sih buah sulung itu? Memberikan persembahan buah sulung berarti menghormati Tuhan. Tuhan aku utamakan engkau, Tuhan aku prioritaskan engkau, Tuhan aku berikan engkau yang terbaik. Nah, ini juga pengakuan iman kita sebagai orang percaya, Tuhan engkau yang kasih berkat, aku kembalikan berkatmu. Yang ketiga idenya bersyukur, menguduskan. Menguduskan itu artinya memisahkan ya. Dari semuanya panen pertama langsung dipisahkan, hasil pertama, berkat pertama dipisahkan, sisanya untuk kita. Jadi kita bisa belajar ya, di kemudian hari ini menjadi tradisi. Setiap kali mereka panen dipersembahkan yang terbaik. Dari gandum, buah anggur, buah zaitun dan bulu domba. Nah, penerapan buat kita, berikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Oke, tapi ingat ya, sekali lagi saya katakan, Tuhan itu tidak serakah. Dia tidak minta seluruh hasil panen, hasil kerja kita. Dia hanya minta satu berkas saja. Jadi harus paham ya, namanya buah sulung itu seperti itu. Jadi saya katakan tadi itu ya, ini harus dilakukan ketika mereka pindah dan mulai menghasilkan panen pertama diberikan kepada Tuhan. Tapi dalam sejarah Israel kadang kebiasaan-kebiasaan ini mulai dilalaikan. Dan mereka diingatkan kembali oleh para penguasa, oleh imam, oleh nabi yang punya passion ya, punya gairah dalam ibadah yang kudus. Nah, lama sekali orang Israel mengabaikan buah sulung ini,
Nah, sampai pada zaman raja-raja, ada raja namanya Hizkia. Pada hari raya roti tidak beragi, dia perpanjang perayaan itu, dan Hizkia memberitakan kepada rakyat, ayo, kamu sudah lama sekali, bangsa kita sudah lama sekali tidak memberikan persembahan buah sulung dan persepuluhan. Ya, oke. Jadi rakyat akhirnya menanggapi dan penuh sukacita dan mulai membawa dengan sejumlah besar biji-bijian ya, bikurim tadi itu ya, anggur baru, minyak, madu, hasil ladang dari bulan ketiga sampai bulan ketujuh mereka bawa kepada Tuhan. Lalu mereka lupa lagi, sampai akhirnya Tuhan hukum mereka, Tuhan buang mereka, 70 tahun mereka pulang dari pembuangan, dan mereka masih tidak melakukannya lagi, sampai seorang yang diutus Tuhan namanya Nabi Nehemia, dia mengajak umat Israel untuk mengucapkan sumpah, kita mau taat lagi pada perintah Tuhan, termasuk membawa buah sulung ini. Ya. Oke, kita kembali lagi kepada pembahasan kita ya. Jadi praktek persembahan buah sulung ini gambaran. Ini gambaran ya, metafora untuk ingat, semua berkat yang kita miliki. Mungkin sudah berkata, aku kerja keras, aku banting tulang dapat duit. Tapi ingat, itu semuanya dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memiliki. Lalu Tuhan percayakan kepada kita. Dan itu simbol kepemilikan ini sama ya. Contohnya misalnya, anak sulung kita itu milik Tuhan. Persepuluhan kita milik Tuhan. Hari Sabat kita, ibadah kita milik Tuhan. Tahun Sabat kita itu milik Tuhan. Tahun Yobel juga milik Tuhan. Nah, ini yang diberikan oleh Tuhan ya. Ini gambaran simbol kepemilikan itu. Jadi kepentingannya adalah dengan cara ini memberikan buah sulung, nanti di awal kehidupan kamu di tanah perjanjian, setiap orang di seluruh bangsa punya kesempatan datang kepada Tuhan secara individu. Datanglah kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkatakan setahun 3 kali harus datang menghadap Tuhan. Dan ada satu bagian yang khusus lain lagi. Kamu harus bawa buah sulungmu di hadapan Tuhan. Dan itu kamu percaya, kamu sebagai orang yang mengaku imanmu kepada Tuhan. Dan imam mengambil persembahan buah sulung itu lalu berdoa dan dipersembahkan di mezbah Tuhan. Tadi itu kita baca ayat 1 sampai 4 ya. Ayo kita baca lanjutannya. Ulangan 26 ayat yang kelima, kita baca sama-sama. 2, 3. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara, ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi bicara bagian yang kedua ini ya. Sesudah bawa persembahan di hadapan imam, lalu adakan pengakuan iman. Pengakuan iman yang intinya bahwa Tuhan itu setia kepada saya. Ya, diikuti penyerahan keranjang ya, bakul yang tadi itu ya. Pengakuan ini penting sekali karena menyoroti the faithfulness, kesetiaan Tuhan itu. Sifat ajaib dari pelestarian Tuhan. Kenapa? Mereka mau melihat ke belakang. Jadi pengakuan iman ini seolah-olah melihat ke belakang. Who am I? Siapa saya? Saya ini bukan siapa-siapa. I'm nothing. Saya ini cuma pengembara nomaden. Ingat ya,
nenek moyang kami Abraham, Ishak, Yakub itu pengembara nomaden, tidak punya tanah, tidak punya negeri, tidak punya sawah, tidak punya ladang, dan sekarang Tuhan kasih. Itu sebabnya mereka patut untuk bersyukur. Jadi pengembara Aram dalam istilah yang dipakai dalam Alkitab kita ya, itu merujuk kepada Yakub, dan Yakub itu bapak nenek moyang semua orang Israel. Kalau bicara Yakub berarti bicara Ishak dan Abraham. Nah ingat ya, Abraham dulu meninggalkan Ur Kasdim, Mesopotamia, lalu menetap sebentar di Haran, di sebuah kota di Mesopotamia hulu ya. Lalu Abraham pindah ke Kanaan dan beberapa kerabatnya masih tinggal di sana dan dikenal sebagai orang Aram. Jadi anaknya Ishak, anaknya cucunya Yakub mengawini juga orang wanita dari cabang keluarga Aram ini ya. Nah ingat ya, kalau bicara Aram, Padan Aram, Syria itu sekarang ya. Dan Yakub tinggal di sana juga beberapa tahun lamanya, tinggal bersama Laban pamannya yang akan jadi mertuanya, dan akhirnya dia lari dari situ. Jadi kalau dibicara pengembara nomaden Aram, Yakub bisa disebut juga sebagai orang Aram ya. Nah, kenapa mereka bersyukur? Ini kan intinya kan bersyukur kan. Kami dulu itu pengembara, nenek moyang kami pengembara, mereka juga pengembara. Nah, istilah Ibrani pengembara itu bisa diterjemahkan akan binasa atau bisa diterjemahkan homeless, tunawisma. Itu istilah yang dipakai untuk seekor hewan yang sudah terhilang dan mengembara itu. Jadi akhirnya ceritanya Yakub yang sudah berumur 130 tahun, dia pindah ke Mesir dan dia masih hidup 17 tahun lagi. Dan waktu masuk ke Mesir hanya 70 orang, dan meskipun diperlakukan buruk, 70 orang itu bertumbuh karena Tuhan Allah mendengar doanya dan dengan kekuatan mujizatnya yang ajaib ya. Dan mereka tinggal meninggalkan Mesir, keluar dari Mesir, jumlahnya sekitar 2 juta setengah 3 juta orang. Saudara mesti tanya, kok tahu dari mana? Tahu dari kita bilangan ya, namanya bilangan, ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Makanya kita bilangan dalam Septuaginta namanya aritmoi. Itu seperti aritmatika dalam bahasa Indonesia ya. Makanya bahasa Inggris kita katakan numbers, bahasa Indonesia disebut bilangan. Apa itu? Bilangan itu sensus, menghitung jumlah orang. Dari kata bilangan, lihat ya, bilangan pasal pertama waktu mereka keluar jumlahnya 550.000 orang, laki 20 tahun ke atas yang siap berperang. Orang Lewi dihitung tersendiri 22.000. Pasal 26 di akhir pengembaraan 40 tahun kemudian jumlahnya 601, 730. Berkurang sedikit, tapi ditambah orang Lewi bertambah 1.000, sama. Jadi hampir 2 juta setengah 3 juta orang dari 70 orang ya. Nah ingat, Tuhan, kesetiaan Tuhan, tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Ini bahasa kiasan ya untuk kekuasaan dan kemenangan. Nah, orang Mesir suka pakai istilah tangan yang kuat dan lengan yang teracung dalam buku literatur mereka ya, karya seni mereka. Dan Tuhan pakai istilah untuk Firaun, tangan yang kuat dengan lengan teracung, itu Tuhan pakai untuk melawan Firaun sendiri. Dipakai juga dengan kedahsyatan yang besar, dengan tanda-tanda yang disertai dengan mujizat. Ini bicara tentang 10 tulah di Mesir. Saya mau menerangkan tangan yang kuat dengan lengan yang teracung ya. Ingat ya, tangan yang kuat, gazakah dalam bahasa Ibrani ya. Ini kata kerja yang sama. Firaun sudah di peringkat 5 kali lalu mengeraskan hatinya. Itu istilah yang sama seperti itu. Nah, sekarang keras mana, kuat mana, Tuhan atau Firaun? Nah ingat ya, kalau ini film, ini bukan film ya, ini kenyataan ya. Ini bukan fiksi, ini reality, history, sejarah.
Tuhan yang pegang kendali. Tangan kuat itu bisa berarti kekuasaan yang berdaulat, dan kekuasaan yang berdaulat yang diterapkan secara tiba-tiba dengan paksa. Dan itu sebabnya ingat ya, Tuhan punya tujuan untuk mewujudkan kekuasaan kedaulatan di depan orang Mesir, di depan Firaun. Kenapa? Karena sudah sewenang-wenang ratusan tahun ya menjajah dan menolak membebaskan orang Israel. Tangan yang terajung ada dua pengertian. Gerakan mengangkat tangan ke atas dan mengacu kepada sumpah. Ingat ya, Allah tidak perlu bersumpah. Ini menggambarkan kekuatan yang lebih tinggi, Allah yang lebih perkasa. Sama seperti bersumpah itu. Atau yang kedua, mengulurkan tangan seperti seorang siap-siap memukul, seperti itu. Allah pukul itu. Allah pukul musuh-musuhnya. Oke, sekarang mereka mau masuk tanah Kanaan. Tanah Kanaan ada 7 bangsa yang besar di sana. Dan kerajaan Het yang berkuasa sebagai super power pada masa itu. Tapi mereka dihalaukan oleh Tuhan. Karena negeri itu negeri yang diberkati Tuhan ya, dengan berlimpah-limpah susu dan madu. Jadi ingat konteks ini, kamu harus memberikan persembahan sulung. Kenapa kamu dulu nothing menjadi something? Karena Tuhan. Karena karya ajaib Tuhan. Nah, makanya sikap kamu harus dibarengi dengan sikap sujud. Kita kadang-kadang nyanyi ku bersujud di hadapanmu Tuhan, tapi tidak sujud ya. Sujud dari kata Ibrani syakak. Perjanjian baru namanya proskuneo. Nah, seperti ini. Nama sujud itu seperti ini, atau bisa seperti ini ya. Maaf, bibirnya cium tanah. Posisi tangannya bisa terbuka atau tangannya bisa tertutup seperti ini. Atau seperti biasa yang kita lakukan mungkin berdoa pribadi ya, seperti ini. Itu yang Tuhan mau. Pahami sekali, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir dari persembahan sulung ya. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Dan haruslah engkau orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Nah, ingat ya, ada 2 elemen yang Tuhan inginkan di hari raya nanti, persembahan buah sulung ini. Ini hubungan perjanjian Allah dengan umat perjanjiannya ya. Kamu harus rayakan bersama orang lain. Siapa? Orang asing, orang Lewi, karena mereka bagi berkat ya. Yang kedua, ibadahmu harus penuh sukacita. Walaupun ini sakral, kudus, suci, penghormatan, tapi bukan berarti mesti hening, senyap, redup. Makanya kalau kita, kenapa kita gereja kita kan ada namanya ibadah praise and worship. Ada sukacitanya, ada penyembahannya ya. Jadi setelah berabad-abad menderita, menunggu 400 tahun, 40 tahun di padang gurun, nanti kalau kamu masuk di pasal 26 nih, kamu harus happy-happy, sukacita di depan mata Tuhan dengan sikap sujud, bawa persembahan sulung. Itu berkatmu. Saya mau tutup dengan satu penerapan dalam kehidupan kita ya. Saya mau bercerita ya, kisah nyata ya. Ada seorang ibu yang bernama Marian Hammeran. Marian, kita panggil Marian aja ya. Dan suaminya Chris. Suami istri ini punya hanya anak satu, anak tunggal. Dan anak perempuan saja ya. Putrinya namanya Kathleen. Kathleen ini sudah dewasa, dia kuliah di Institut Politeknik Virginia ya, yang terkenal sekali di sana. Dan terjadi suatu tragedi musibah. Ada teroris datang ke kampus itu
dan memberondong, membunuh. Ada lebih dari 30 anak kuliahan itu ditembak, dibunuh. Termasuk Catherine, anak tunggal Marian sama Chris ini. Itu pukulan ya, pukulan yang wow, pukulan yang kita tidak bisa bayangkan. Berbulan-bulan setelah penembakan itu, Marian masih hidup menderita. Kadang dia tidak bisa makan, kadang tidak bisa tidur dia berhari-hari. Bahkan dia kehilangan imannya, berat badannya sudah hilang, dia tidak minat dengan pekerjaan, apa saja dia malas lapo-lapo ya, orang bilang seperti itu. Suaminya sudah cukup lelah, tapi suaminya bisa menerima, tapi suaminya cukup lelah dengan sikap istrinya. Tuhan bekerja. Nah itu untungnya di situ ya. Lengan yang teracung, kedahsyatan tangannya. Tuhan membuat titik balik dalam hidup Marian. Marian suka menyepi. Ya, kebetulan rumah mereka di belakang itu ada hutan. Jadi Marian suka masuk ke hutan itu. Berbulan-bulan hatinya masih pedih, sakit hati, marah kepada pembunuh itu, marah kepada Tuhan. Dia suka marah, dia suka mengutuk, dia suka memaki, dia suka menghujat, suka menangis, berteriak kepada Tuhan. Why? Kenapa Tuhan? Dia marah sama Tuhan di tengah hutan itu, waktu itu. Tuhan, Engkau tahu aku sudah mengajari dia untuk percaya kepadamu. Aku sangat marah Tuhan. Aku mengajari bahwa Catherine, kamu beriman kepada Tuhan dan percaya Tuhan pasti urus semuanya untuk kamu. Tapi Engkau Tuhan, Engkau mengecewakan aku. Aku membesarkan dia untuk percaya dan beriman kepadamu. Tapi di mana Engkau pada hari itu Tuhan? Dia nangis. Aku mau lihat dia lagi Tuhan. Aku mau dengar dia lagi Tuhan. Aku mau lihat dia tersenyum lagi Tuhan. Aku mau dia Tuhan. Saat itu ada sesuatu yang menarik perhatiannya ya. Di tengah hutan itu Catherine melihat di sampingnya. Ternyata ada rusa. Rusa betina. Saya mau kasih clue sedikit saja ya. Saudara harus memahami rusa itu tidak suka kebisingan. Dengar saudara suara sedikit, kita bahasa Surabaya, muni klesik, dia lari. Makanya kalau pemburu, kalau mau memburu rusa, masih kayak ular ya, sneaking, pelan, tidak dengar, baru dia bisa menembak. Tapi ini ajaib. Saya balik lagi cerita ya. Jadi Marian ini ketika dia berteriak, dia marah sama Tuhan, rusa itu melihat dia. Melihat hidungnya, ingat rusa kan tidak bisa garuk hidung ya. Menggaruk hidungnya di pohon. Dan rusa itu terus melihat dia. Dan dia kan orang-orang yang tinggal di situ pasti tahu ya. Saat itu ada sesuatu yang luar biasa bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan seolah-olah dia mendengar suara Tuhan jelas sekali dalam hatinya. Marian, kamu pasti akan melihat dia lagi. Pasti kamu akan melihat lagi. Tapi harus melalui aku. Kata-kata terakhir Tuhan itu menghujam hatinya ya. Harus melalui aku. Jadi Mariam itu masih melihat rusa itu. Dan rusa itu masih ada di situ. Lalu Mariam berkata, ini cara Tuhan bicara sama saya. Ini cara Tuhan bicara sama saya. Dan Tuhan masih bekerja lagi ya. Ada seorang sahabatnya datang membantu dia. Dan memberi dia Alkitab. Memberi dia buku-buku rohani. Dan Marian mulai tenggelam dalam firman Tuhan. Buku renungan-renungan itu. Lalu dia mulai dibukakan pikirannya oleh Tuhan. Marian,
Kamu selama ini fokus satu titik saja, masalahmu, fokus anakmu. Kamu tidak melihat fokus Tuhan. Selama ini hidup Marian dimulai dan diakhiri dengan Kathleen. Dan Marian berkata, iya Tuhan, Kathleen itu jadi dewaku sekarang. Dan dewa itu yang diambil sama Tuhan. Dan Tuhan mulai bicara, fokus kepadaku. Jadi Tuhan bekerja melalui tragedi ini, dan sesuatu yang baik terjadi, imannya mulai bertumbuh. Marian bersaksi, kalau Kathleen tidak diambil Tuhan, dewa ini tidak diambil Tuhan, aku tidak bisa menghargai apa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepadaku. Dan aku sekarang bisa melihat gambar besarnya. Kira-kira cerita ini hubungannya dengan renungan kita ini apa? Sama ya. Kadang-kadang kita tidak sadar berkat kita diambil sama Tuhan dengan cara bermacam-macam. Saudara rugi besar. Bisnismu tersendat-sendat, berkatmu seret, utangmu numpuk, engkau ditipu, engkau gak jalan bisnismu. Karena engkau mendewakan uang dan tidak melihat gambar besarnya. Ini semuanya dari Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan mengajar orang Israel buah sulung itu. Supaya kamu tidak terpaku pada berkatmu saja, tapi engkau melihat gambar besarnya. Ini semuanya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar tentang buah sulung yang Kau ajarkan kepada orang Israel dan kepada kami hari ini. Biarlah kami bisa melihat segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Itu semuanya dari Tuhan. Dan kami harus bersyukur kepada Tuhan. Dengan kehidupan kami, dengan ibadah kami, dengan buah sulung kami. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita serang sampai selama-lamanya. Diberkati hidup kita, rohani kita, jasmani kita oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, jangan lupa berikan persembahan.